Tidak menembakkan petasan kepada petugas. Pasca aksi massa menentang kebijakan demi kebijakan yang tidak pro rakyat, kini situasi kembali normal. Namun bukan berarti rakyat lupa akan 17+8 tuntutan yang mereka ajukan kepada pemerintah. Dilansir dari beberapa media online, adapun 17 tuntutan pertama merupakan tuntutan jangka pendek yang harus diselesaikan dalam 1 minggu. Tuntutan ini ditujukan kepada pemerintah, yakni Presiden Prabowo Subianto, DPR, Ketum Parpol, Kepolisian, TNI, dan Kementerian Sektor Ekonomi dengan batas waktu penyelesaian hingga 5 September 2025 kemarin. Sedangkan 8 tuntutan bersifat jangka panjang dengan batas waktu penyelesaian hingga 1 tahun, yakni 31 Agustus 2026. Hingga Jumat kemarin ada 6 poin yang sudah dipenuhi pemerintah, termasuk diantaranya pemangkasan fasilitas, moratorium perjalanan dinas hingga peningkatan transparansi parlemen. Meski baru 6 poin, toh publik akan terus memantau sejauh mana pemerintah benar-benar bisa mengakomodir tuntutan tersebut. Dan salah satu selebriti yang ikut mengingatkan pemerintah untuk tidak main-main ataupun menganggap remeh atau mengabaikan suara rakyat adalah Irfan Hakim. Lewat akun sosial media pribadinya, dengan tegas Irfan meminta para politisi untuk tidak menghina rakyat. 17+8 tuntutan rakyat. 17+8 bukan sekedar angka. Ini adalah suara rakyat yang tak bisa diabaikan oleh para wakil rakyat. Sudah banyak pengorbanan dan nyawa hilang untuk menyuarakan. Ingatlah, politisi sejati tidak akan menghina rakyat. Demonstran sejati tidak akan merusak fasilitas yang dibangun dengan uang rakyat, apalagi menjarah harta sesama rakyat. Warna hijau adalah harapan, warna merah muda adalah keberanian, dan keduanya menyatu sama seperti kita. Harapan rakyat itu nyata, tuntutan rakyat itu serius. Wahai para pemimpin negara ini, memimpin adalah menderita, jabatan adalah amanah. Amanah itu berat, jaga niat, jaga perilaku. Jika belum mampu menderita, jangan buru-buru mau mengemban amanah. Hari ini semoga jadi titik balik, semoga semua damai. Tuntutan rakyat selesai tanpa demo, tanpa anarkis maupun penjarahan. Mari saling jaga, saling menguatkan, dan saling mendoakan. Karena tujuan kita adalah Indonesia pulih, Indonesia kuat, Indonesia sejatinya untuk rakyat. Bagi Irfan Hakim dan seluruh warga plus 62, harapan itu nyata. Tuntutan rakyat itu serius. Jika memang tidak mampu mengemban amanah, maka jangan terburu nafsu untuk memimpin. Karena seperti yang diucapkan Irfan tadi, memimpin itu berat. Tidak hanya Irfan Hakim yang bersuara, masih banyak selebriti lainnya menginginkan hal yang sama, yakni tidak ingin suara rakyat yang menggema justru dimanfaatkan oleh oknum untuk melakukan pengerusakan maupun penjarahan. Dan lewat keindahan suaranya, Agnes Monica pun mengingatkan siapapun di negeri ini untuk kembali sadar bahwa Indonesia adalah tanah kelahiran, di mana negeri yang kita cintai ini adalah tempat berlindung di hari tua sampai akhir menutup mata. Indonesia sejak dulu kala selalu dipuja-puja bangsa. Sungguh begitu dalam makna yang terkandung dalam lirik lagu Ibu Pertiwi dan juga lagu Indonesia Pusaka. Self-reflection bagi kita untuk kembali menjaga persatuan dan kesatuan karena Indonesia sejatinya untuk rakyat. Kini situasi berangsur pulih, kehidupan pun kembali berjalan seperti sedia kala. Namun rakyat tetap bersuara, kali ini bukan di depan gedung dewa yang terhormat, melainkan di tempat-tempat konser yang memang sudah setahun sebelumnya dijadwalkan. Ya, akhir pekan kemarin bisa dibilang agenda konser cukup padat. Alhasil penikmat musik di negeri ini cukup sibuk memilih panggung mana yang mereka harus ikuti. Lihat saja kerumunan massa yang begitu menggeliat di Pesta Pora.
Mereka berkumpul untuk menikmati performa dari musisi-musisi favorit mereka, seakan tak peduli dengan perubahan jadwal acara yang memang sengaja dimajukan demi keamanan dan keselamatan pengunjung acara musik tersebut. Ya, lagi-lagi Pesta Pora memantapkan diri sebagai festival musik terbesar di negeri ini. Sebagai informasi, ada 12 panggung dengan tema genre musik berbeda, di mana hal ini tentu saja memudahkan bagi pengunjung atau pencinta musik memilih genre yang sesuai dengan pilihan mereka. Termasuk saat band-band idola mereka tukeran dengan menyanyikan lagu milik band lain ataupun melakukan kolaborasi. Beberapa performa pun mencuri perhatian publik dan akhirnya viral. Seperti kolaborasi Malik and the Essential dengan Haji Roma Irama berikut ini. Bahkan penampilan Kamga yang menjadi backing vokal Malik pun ikut menjadi perbincangan lantaran begitu ekspresif dalam bernyanyi dan juga bergoyang. Penampilan yang sukses mencuri perhatian publik lainnya adalah penampilan Kangen Band yang membawakan lagu-lagu milik Sheila On 7 pun menjadi buah bibir karena Andika sang vokalis mengaku grogi justru terlihat begitu energik. Alhasil netizen pun menganggap penampilan Kangen Band begitu ciamik dan seketika publik pun dibuat kangen Sheila. Dan kerinduan pun terjawab kala Sheila On 7 tampil di hari kedua menyanyikan set list song yang dinilai langka oleh penikmat musik. Penampilan Duta CS di atas panggung Pesta Pora pun kembali menjadi perbincangan saat menyanyikan lagu Don't Look Back in Anger milik band legendaris dunia Oasis. Garis besar dari lagu tersebut pada dasarnya menyiratkan pesan untuk tidak melihat masa lalu dengan penuh rasa dendam. Ya, lagi-lagi musisi bersuara namun lewat sebuah lagu. Berbeda dari Pesta Pora yang diadakan mulai dari pagi hari, konser Dewa 19 All Star 2.0 justru dilakukan pada malam hari atau tepatnya kurang lebih pukul 19 waktu Indonesia Barat 6 September kemarin. Dan tak lama berselang usai Firza dan juga Ella tampil, hujan pun perlahan mulai mengguyur Gelora Bung Karno Jakarta. Namun hal ini tidak mengurangi antusiasme penikmat musik untuk tetap bertahan. Dalam kesempatan tersebut baik Elo, Firza maupun Ari Lasso menunjukkan performa terbaik mereka saat membawakan lagu-lagu milik Dewa 19. Yang bikin publik makin larut adalah energi dari musisi-musisi legendaris dunia lainnya saat menyanyikan lagu-lagu andalan mereka di atas panggung tersebut. Dan lagu We Are The Champion milik Queen pun membahana di atas panggung Dewa 19 All Star.
Sebelum akhirnya lagu Separuh Nafasku dipilih sebagai lagu untuk menutup konser pada malam hari itu. Dengan musik sejenak kepenatan pun hilang, dan bisa jadi ini adalah momen agar semua kembali bangkit demi keadaan yang lebih baik lagi. Dan berbicara mengenai konser, Yuni Shara juga sukses menggelar konser 3553-nya pada 30 Agustus yang lalu. Kolaborasi apik dengan sejumlah musisi seperti Ariel Noah, Krisdayanti, Pras Teguh, Eka Gustiwana, Jovi Item, Bilal Indrajaya, dan Nasa dikemas apik dalam balutan pertunjukan musik yang berkelas. Konser musik ini terbilang sukses di tengah suasana politik yang tengah memanas. Kobarkanlah dalam dada semangat jiwa Pancasila. Dan sejumlah musisi kenamaan tanah air seperti Raisa, Afgan, Firdi Aldiano, Isyana Saraswati, dan Abigail Cantika berkolaborasi dalam sebuah video yang menyentuh. Mereka kompak menyanyikan lagu Indonesia Jaya. Kolaborasi yang diunggah di akun Instagram para artis ini ternyata merupakan wujud dari keresahan mereka terhadap situasi politik yang ada. Melalui lagu ini mereka mengirimkan pesan persatuan dan harapan untuk kondisi bangsa yang lebih baik lagi. Komika Kiki Saputri kembali dengan seri andalannya yakni Grebek RK. Kali ini Kiki menyambangi kediaman komika Empok Citra Placenta. Di balik hunian yang unik terungkap kisah hidup Empok yang penuh perjuangan. Dalam kunjungan tersebut Empok Citra menceritakan masa lalunya yang terjerat utang. Ia mengaku sempat harus bersembunyi dari penagih utang. Dan hal ini membuat anak-anaknya ketakutan. Namun berkat keteguhan dari kerja keras Empok berhasil bebas dari utang dan kini mencari nafkah dari berjualan pecel lele serta siaran langsung di TikTok. Rumah Empok juga menyimpan berbagai keunikan. Untuk mencapainya Kiki harus dijemput menggunakan sepeda motor karena jalan yang terlalu sempit. Kediaman Empok mengusung konsep sekolah alam yang berfungsi sebagai wahana bermain dan edukasi bagi anak-anaknya. Kiki pun menemukan berbagai kejutan seperti koleksi macan boneka dan lemari Narnia yang hanya berisi tumpukan pakaian. Di akhir kunjungannya Kiki Saputri memberikan sebuah bingkisan dan plakat sebagai bentuk apresiasi atas mental pejuang Empok Citra.